Saksikan Kompas Siang yang didukung oleh pemerintah mengirim bantuan untuk korban bencana Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang diterbangkan hari ini dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Di antaranya 150 tenda, 64 perahu karet, genset, 100 alat komunikasi, makanan, juga tenaga medis. Hujan intensitas tinggi yang terus melanda Kota Padang, Sumatera Barat kembali memicu banjir susulan di beberapa titik. Tingginya intensitas debit air sungai juga membuat beberapa akses jembatan ditutup. Kepala Korlantas Polri hari ini memantau persiapan operasi lilin di kilometer 29 Tol Jakarta Cikampek. Operasi lilin akan dimulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Pasukan Israel membunuh 2 pria Palestina di tepi barat, meskipun kedua pria itu sudah tampak menyerah. Pembunuhan itu terekam dalam video yang ditayangkan di 2 stasiun televisi. Pantai Lempu 1 Baroke memiliki keindahan saat matahari terbenam. Potensi ini dimanfaatkan salah satu warga untuk membuka kedai kopi di pinggir pantai dekat rumahnya agar warga dapat menyaksikan matahari terbenam. Halo, selamat siang saudara, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Kita jumpa lagi dalam Kompas Siang hari ini, Jumat 28 November 2025. Selain 5 sorotan utama tadi, simak juga penanganan banjir di Kota Medan, Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengevakuasi masyarakat Jumat dini hari karena air semakin meningkat dan dikhawatirkan membahayakan keselamatan. Selain itu juga saudara, simak juga informasi soal banjir bandang dan longsor di Kabupaten Nagan Raya Aceh yang mencapai kondisi terparah. Akses jalan utama dari Nagan Raya menuju Betong Ate bahkan terputus total. Bersama saya, Tili Reabella. Dan saya Vidi Batlolone, kita jelang Kompas Siang selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Sudah jatuh, kita sudah terputus total. Tujuh orang meninggal dunia dan sudah ditemukan 2 orang. Informasi pertama di Kompas Siang hari ini, saudara, banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kecamatan Betong Ateh, Kabupaten Nagan Raya, Aceh mencapai kondisi terparah. Akses jalan utama dari Nagan Raya menuju Betong Ateh terputus total. Jalur alternatif dari Aceh Tengah menuju Betung pun kini belum dapat dilalui. Saudara, beginilah kondisi terkini titik terparah bencana di kawasan Betong Ateh. Material longsor dan luapan banjir menutupi seluruh badan jalan, membuat kendaraan sama sekali tidak bisa melintas. Jembatan penghubung lintas Nagan Raya menuju Kecamatan Betong Ateh terputus dihantam arus banjir. Situasi serupa juga terjadi di jalur Aceh Tengah yang menuju Betong, yang hingga kini masih tertutup total akibat timbunan tanah dan pohon tumbang.
Wakil Ketua DPRK Nagan Raya turun langsung ke lokasi terdampak. Selain meninjau kerusakan infrastruktur, ia juga menyerahkan bantuan sembako untuk warga yang terisolir. Bantuan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang saat ini masih kesulitan mendapatkan pasokan logistik. Saudara, bencana banjir besar melanda di beberapa wilayah di Pulau Sumatera, seperti di wilayah Sumatera Barat dan Aceh. Banjir tidak hanya menelan korban jiwa, namun juga menghancurkan fasilitas umum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kawasan Lubuk Minturun ya, di Luminpak. Kita hari ini pada subuh ini hanyut mobil. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah. Inilah detik-detik banjir bandang yang menerjang Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis pagi. Air menerjang permukiman dan menghanyutkan sejumlah kendaraan warga. 1 warga ditemukan tewas akibat hanyut terbawa arus. Selain di Kecamatan Koto Tengah, hujan ekstrim yang melanda Kota Padang juga menyebabkan banjir di 2 kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Pau. Umur setengah bayar tadi, kira-kira umur 50 ke bawah lah. Kondisi ke dalam sudah meninggal aja. Airnya kemana? Airnya tetap tinggi tadi. Ketinggian seberapa dari mana? Ya semua ada lah. Tapi kalau yang arus kencang itu kita nggak tahu. Soalnya dari arus kencang itu ini kiriman nampaknya sama korban ini. Banjir bandang yang menerjang meluluh lantakkan permukiman di kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Jalan-jalan di perumahan warga dipenuhi lumpur tebal. Bahkan aliran banjir masih terlihat. Balok kayu dan kendaraan milik warga berkelimpangan di sekitar rumah warga. Abang berada di mana, Bang? Di dalam rumah, Bang. Itu apa ada tanda-tanda sebelumnya? Tanda-tanda cuma bunyi gemuruh. Bunyi gemuruh, ya. Terus tapi bunyi gemuruh udah seminggu. Tapi baru hari ini kejadian. Langsung besar airnya, Bang. Langsung besar, Bang. Tidak hanya di Padang, Sumatera Barat, video amatir memperlihatkan sebuah kapal penggeruk emas di Kabupaten Aceh Barat hanyut dan hancur terbawa arus banjir di aliran sungai Krueng Woila. Selain kapal yang hanyut, banjir juga menyebabkan jembatan lintas provinsi di Gampung Tutut, Kecamatan Sungai Mas, dipenuhi tumpukan kayu gelondongan yang tersangkut di bawah badan jembatan. Kondisi ini membuat aliran air semakin tersumbat dan meningkatkan risiko kerusakan jembatan. Banjir juga memutus jembatan Jalan Nasional Medan Banda Aceh di Simpang Emat Meurah 2 Pidijaya. Imbasnya, akses transportasi di jalur utama Medan Banda Aceh lumpuh total. Jembatan yang selama ini menjadi akses vital lintas provinsi tidak lagi dapat dilalui kendaraan. BNPB akan melibatkan TNI dan Polri untuk ikut terlibat dalam penanganan tanggap darurat seperti evakuasi, pengiriman logistik, hingga pembukaan akses jalan yang terputus. Kami juga untuk membantu transportasi dan komunikasi termasuk logistik. Hari besok juga sudah ditambah dengan 2 pesawat heli, yang pertama dari BNPB, yang kedua dari TNI. Ya, sehingga mudah-mudahan mulai besok dan selanjutnya ini lebih lancar lagi proses pendistribusian logistik. Sampai saat ini belum diketahui penyebab pasti terjadinya banjir besar ini. Warga korban banjir pun berharap pemerintah segera menangani darurat banjir. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, banjir besar di Aceh membuat sejumlah tower tegangan tinggi PLN roboh di Pidi. TNI pun turun tangan membantu pemulihan jaringan listrik. Kerusakan terjadi pada jalur transmisi Arun Birun yang berdampak pada distribusi listrik ke sejumlah wilayah. Untuk percepatan pemulihan, TNI mengirim material tower emergency menggunakan pesawat Hercules serta mengerahkan personel dan armada logistik ke lokasi terdampak. TNI menegaskan komitmen membantu pemulihan infrastruktur vital agar pasokan listrik masyarakat Aceh segera normal kembali.
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengungkap Jumat 28 November 2025 ada 48 orang meninggal dunia akibat longsor dan banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mengambil secara total per provinsi saja. Untuk Provinsi Aceh itu yang sebelumnya data kita tidak ada korban jiwa meninggal dunia. Kemarin Bupati Benar Meriah menyampaikan ada 9 jiwa meninggal dunia. Ini adalah data baru yang kami dapatkan sehingga Aceh saat ini terdapat 9 jiwa korban meninggal dunia yang nanti masih akan kami verifikasi dengan SAR dan Polri. Kemudian di Sumatera Utara itu ada 30 korban jiwa meninggal dunia dan sekitar 13 jiwa hilang. Kemudian untuk Sumatera Barat itu ada 9 jiwa meninggal dunia dengan rincian 4 di Kota Padang dan 5 di Padang Pariaman. Memang masih ada beberapa korban hilang dan masyarakat yang masih harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Saat ini kami sudah standby, sudah ada satu heli EC-55 yang akan kami optimalkan untuk angkutan orang dan barang. Tadi Pak Kepala BNPB sudah menyampaikan bahwa selain heli ini kami punya 3 karavan yang sudah digunakan 2 sorti kemarin untuk distribusi logistik ke Sibolga. Jadi memang ketika akses darat tidak memungkinkan untuk dilalui, maka kami akan mengoptimalkan akses udara, airlifting ini akan kami sangat optimalkan. Tidak hanya untuk angkutan barang logistik, tetapi juga heli juga nanti sekiranya ada akses-akses masyarakat yang perlu kita evakuasi dari tempat-tempat tertentu, kita akan menggunakan angkutan udara. Saudara, 600 warga desa Muara Batang, Angkola, Kecamatan Siabu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara hingga kini masih berada di pengungsian. Curah hujan yang terus mengguyur wilayah ini memperparah genangan air yang merendam rumah mereka, bahkan mencapai 2 hingga 3 meter. Para pengungsi membutuhkan pasokan pakaian dan selimut. Korban banjir merupakan warga desa Muara Batang, Angkola, Kecamatan Siabu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Hingga kini masih mengungsi. Mereka mengungsi di ruang sekolah dasar di desa Tanggabosi, jauh dari tempat mereka tinggal yang kini terendam banjir. Di hari pertama ketika air merendam desa mereka, para pengungsi bertahan di lantai 2 sebuah masjid dekat desa. Namun curah hujan tinggi yang membuat banjir semakin parah, memaksa ratusan pengungsi dievakuasi ke tempat mereka berada saat ini. Pagi ini, saudara, banjir yang menggenangi permukiman warga mencapai 2,5 meter hingga 3 meter. Para pengungsi membutuhkan pakaian dan selimut serta bahan pokok makanan. Sekarang tinggal di pengungsian, udah berapa lama? Sejak pokoknya 2 hari 2 malam inilah. 2 hari 2 malam. Oke, seperti apa tinggal di sini, Pak? Apa yang kita butuhkan saat ini? Yang kita butuhkan itu pakaian, makanan, obat-obatan. Kira-kira itu adalah air bersih kan sementara itu yang kita. Saudara, pemerintah mengirim bantuan untuk korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang diterbangkan hari ini dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selain logistik yang mendesak, pemerintah juga mengirim bantuan tenaga medis dari TNI dan Kementerian Kesehatan. 4 pesawat, 3 jenis Hercules dan 1 pesawat A400 diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat pagi menuju ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menyasar ke titik lokasi bencana. Bantuan yang diberikan 150 tenda, 64 perahu karet, genset, 100 alat komunikasi, makanan, dan juga tenaga medis. Menko PMK Pratikno menyebut rapat koordinasi telah dilakukan untuk memetakan kebutuhan. Pemerintah terus mengirim bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga terdampak. Yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskap, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Jadi tim PU juga bergerak karena beberapa lokasi titik itu putus, ya, mulai dari tanah longsor, kemudian yang jalan yang tertimbun dan lain-lain.
itu juga sudah bergerak. Jadi kami fokus pada tanggap darurat. Kita mengerahkan segala upaya atas perintah Pak Presiden untuk supaya masyarakat yang tertimpa bencana ini segera tertangani. Banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kecamatan Beteng Ateh, Kabupaten Nagan Raya, Aceh mencapai kondisi terparah. Akses jalan utama dari Nagan Raya menuju Beteng Ateh terputus total. Jalur alternatif dari Aceh Tengah menuju Beteng pun kini belum dapat dilalui. Beginilah kondisi terkini titik terparah di kawasan Beteng Ateh. Material longsor dan luapan banjir menutupi seluruh badan jalan, membuat kendaraan sama sekali tidak bisa melintas. Jembatan penghubung lintas Nagan Raya menuju Kecamatan Beteng Ateh terputus dihantam arus banjir. Situasi serupa juga terjadi di jalur Aceh Tengah ke Beteng yang hingga kini masih tertutup total akibat timbunan tanah dan pohon tumbang. Wakil Ketua DPRK Nagan Raya turun langsung ke lokasi terdampak. Selain meninjau kerusakan infrastruktur, ia juga menyerahkan bantuan sembako untuk warga yang terisolir. Kita perbarui perkembangan terbaru dari banjir yang melanda Aceh, Saudara. Sudah bergabung bersama kami, jurnalis Kompas TV Rizka Devi dan juru kamera Syahril Nafedi, Banda Aceh. Selamat siang Rizka, bagaimana penanganan korban banjir di Aceh, terutama untuk akses yang terputus akibat banjir? Dan juga saudara, benar sekali memang ini hampir sudah beberapa hari belakangan ini banjir ini menggenangi hampir di seluruh wilayah Aceh dan juga tentunya tadi seperti dikatakan bahwa memang akses jalan ini sempat terputus dan jalan yang terputus ini merupakan jalan lintas nasional. Tadi kita bicara terkait dengan jalan dari Pidi, dari Aceh Besar Pidi kemudian menuju ke Aceh Tamiang ini memang lumpuh total untuk jalur daratnya karena memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, roda 4 maupun roda 3 begitu. Dan juga ada beberapa jembatan nasional yang memang ini putus begitu. Kemudian kita ke arah barat selatan ini juga di Betong memang ada jembatan yang juga ikut putus dihantam banjir. Kemudian juga untuk penyaluran bantuan saat ini memang yang difokuskan oleh pemerintah Aceh memang terkait dengan proses evakuasi dan juga penyaluran logistik begitu. Kemudian untuk penyaluran bantuan ini bisa dikatakan cukup lambat karena terhambat begitu mengingat memang kondisi jalan yang tidak bisa dilalui, sementara juga untuk penyaluran bantuan ini tidak bisa diakses karena memang jaringan di sini juga ikut lumpuh begitu. Untuk jaringan seluler, kemudian juga untuk listrik ini sudah padam dalam beberapa hari. Kemudian juga ini merupakan salah satu kendala utama begitu. Selain dari arus listrik, arus lalu lintas tadi maksud kami. Kemudian untuk distribusi informasi ini juga menjadi salah satu hal yang sulit untuk didapatkan karena memang untuk pendataan begitu, untuk penyaluran logistik hingga kondisi terkini, bahkan untuk update-annya kami juga menerima informasi lumayan sulit begitu karena memang ada beberapa daerah yang terisolir yang tidak bisa diakses seperti contohnya di Biren ada suatu kecamatan yang memang ada salah satu jembatan penghubung antar kecamatan ini yang putus begitu sehingga memang untuk penyaluran bantuan ini tidak bisa disalurkan begitu. Jadi benar-benar desa ini terisolir. Kemudian di Aceh Tengah juga akibat banjir dan longsor ini penyaluran bantuan tidak bisa disalurkan dan juga untuk proses evakuasi ini tergolong sulit untuk dilakukan sementara juga karena listrik dan juga seluler yang belum pulih begitu. Dewa. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rizka Devi langsung dari Banda Aceh. Selamat bertugas kembali. Masih ada sejumlah informasi yang akan hadir usai jeda di Kompas Siang. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution mengevakuasi masyarakat Jumat dini hari karena air semakin meningkat dan dikhawatirkan membahayakan keselamatan. Bobi juga membawa berbagai bantuan untuk korban banjir. Juga ada informasi, saudara, hujan intensitas tinggi yang terus melanda kota Padang, Sumatera Barat kembali memicu banjir susulan di beberapa titik. Tingginya intensitas debit air sungai juga membuat beberapa akses jembatan ditutup.
Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma pomo-pomoan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Make it so legit.